Halo adik-adik, kembali bertemu dengan Bu Tias pada video pembelajaran. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang materi kalor. Ya. Kalor adalah bentuk energi dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya rendah jika benda itu bersentuhan. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini Bu Tias kasih contoh air panas dicampur dengan es. Apabila air panas itu sendirian, kemudian esnya juga sendirian, tidak dicampur, maka tidak terjadi apa yang disebut sebagai kalor. Ya, jadi kalor perpindahan dari air panas ke es. Nah, apa yang terjadi pada dua benda itu? Air panas ketika diberi es, maka dia akan melepas kalor, sehingga yang terjadi pada air panas adalah Q lepas atau kalornya dilepaskan. Berikutnya yang terjadi pada es adalah dia menerima kalor sehingga dia bisa mencair. Nah, dia menerima sehingga disebut sebagai Q terima. Kemudian apa yang disebut sebagai satuan kalor? Satuan kalor adalah kalori. 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Apa maksudnya? 1 kalori artinya banyaknya kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu 1 gram sebesar 1 derajat air. Kita ulangi, 1 kalori adalah banyaknya kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Ya. Kemudian, apa hubungan antara perubahan wujud dengan kalor? Ada 6 perubahan wujud. Yang pertama adalah membeku, mencair, menguap, mengkristal, mengembun. Nah, kemudian kita bagi masing-masing, ada yang melepas, ada yang menerima. Prinsipnya apabila dia bertambah dingin atau suhunya bertambah rendah, maka dia otomatis melepas. Kemudian apabila dia semakin panas atau suhunya bertambah, maka dia menerima kalor. Contoh yang pertama adalah membeku. Membeku, contoh benda yang membeku adalah es atau air yang dimasukkan ke dalam kulkas. Air dimasukkan ke dalam kulkas, suhunya semakin apa adik-adik? Ya betul, suhunya semakin dingin. Kalau suhunya semakin dingin, maka dia otomatis melepas kalor. Berikutnya, yang melepas, mengkristal. Mengkristal itu contohnya adalah pembuatan gula. Gula yang sudah air tebu yang sudah dibuat seperti cairan, kemudian dia dipanaskan. Nah, pada saat dia dipanaskan, kemudian dia diputar pada suhu yang cukup dingin, sehingga dia akan membentuk butiran-butiran kristal. Nah, itu adalah contoh mengkristal, semakin dingin suhunya. Kemudian mengembun. Mengembun itu adalah uap air pada waktu pagi hari, suhunya semakin dingin, dia akan berubah menjadi embun. Berikutnya adalah yang menerima kalor. Contohnya adalah mencair. Mencair es, dia butuh kalor supaya bisa menjadi air, bisa menjadi cair. Kemudian menyublim. Contohnya adalah kapur barus. Bagaimana kapur barus itu bisa menguap? Maka kapur barus perlu dipanaskan. Berikutnya adalah menguap. Contohnya adalah air yang diuapkan sehingga mendidih, kemudian mendidih menguap. Nah, menguap inilah yang kemudian dia menerima kalor. Pada kalor akan ada hukum kekekalan kalor. Hukum kekekalan kalor ini adalah Q diterima sama dengan Q lepas. Nah, ini akan kita terapkan pada contoh soal yang akan Bu Tias berikan berikut ini. Supaya jelas, kita mulai dengan contoh ya. Es dengan massa 10 gram. Suhu awal negatif 5 derajat Celcius. Kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian kalor jenis air 1 kalori gram derajat Celcius. Dipanaskan hingga
suhu 100 derajat Celcius air. Kemudian kalor lebur es 80 kalori per gram, kalor uap air 540 kalori per gram. Kemudian ditanyakan Q pada suhu 50 derajat Celcius dan suhu 100 derajat Celcius. Kita coba memahami soal ini dulu dengan melalui grafik. Nah, ini adalah suhu yang vertikal ya. Ini suhu es 5 derajat Celcius es, kemudian dipanaskan sehingga mencapai suhu 0 derajat Celcius es. Jadi tidak langsung menjadi air, tapi dia berubah dulu. Kemudian mengalami perubahan wujud menjadi 0 derajat Celcius air. Berikutnya dipanaskan terus hingga mencapai suhu 100 derajat Celcius. Nah, kemudian dia kalau dipanaskan terus akan berubah menjadi 100 derajat Celcius uap air. Nah, ini contohnya, kita tambahkan uap air. Kemudian yang ditanyakan pada suhu nih 50 derajat Celcius dan suhu 100 derajat Celcius uap air. Kalian pahami lagi ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, tidak negatif 5 langsung menjadi suhu 100, tetapi dia mengalami beberapa tahap perubahan. Pada Q1, kita tuliskan ini Q1 sama dengan perubahan apa adik-adik? Perubahan suhu M kali C kali delta T. Kemudian pada 0 derajat Celcius es menjadi 0 derajat Celcius air, Q2. Nah, Q2 sama dengan massa kali kalor lebur. Kenapa massa kali kalor lebur? Karena dia tidak mengalami perubahan suhu. Kemudian pada suhu sampai 100 derajat Celcius air, dia mengalami perubahan apa? Perubahan suhu. Q3 sama dengan MC kali delta T. Berikutnya dari suhu 100 derajat Celcius air menjadi suhu 100 derajat Celcius uap air, dia mengalami Q4 atau perubahan wujud M kali KU. Nah, ini ada beberapa tahap perubahan. Yang pertama adalah perubahan suhu dari es, kemudian perubahan wujud dari es menjadi air, kemudian perubahan suhu dari air suhunya rendah menjadi air suhunya tinggi, kemudian yang keempat perubahan Q4 sama dengan M kali KU. KU adalah kalor uap ya. Jadi yang harus kalian pahami di sini ada 2 Q perubahan suhunya meningkat, dan Q yang menyebabkan perubahan wujud. Ini menggunakan rumus M C kali delta T, kemudian ini menggunakan rumus M kali kalor lebur atau M kali kalor uap. Nah, ada suhu kalor menyebabkan perubahan suhu dan kalor menyebabkan perubahan wujud. Sekarang kita selesaikan. Q1 sama dengan masanya di sana tetap. Massa dari min 5 menjadi 100 derajat Celcius uap tetap 10 gram kali kalor jenis es, karena pada es 0,5 kalori
per gram derajat Celcius kali delta T. Delta T-nya berarti 0 derajat dikurangi min 5 sama dengan 10 kali 0,5 kali 5. 10 kali 0,5 kali 5 berapa? 25 kalori. Kemudian Q2 sama dengan ini KL. M nya tetap 10 gram. Kemudian KL nya di sana berapa? Kalor lebur S 80 kalori per gram. Ketemu berapa Dedek? 10 kali 80 800 kalori. Berikutnya adalah Q3 10 gram kali massa jenis C, kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius kali berapa? T 100 dikurangi 0 10 kali 100 berapa? 1000. Kemudian Q4 sama dengan 10 gram kali KU. KU nya 540 kalori per gram. Berapa? 5400 kalori. Sehingga Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4. Kita jumlah ya. 25 ditambah 800 ditambah 1000 ditambah 5400. Ketemu berapa Dedek? Ini 1000 tambah 5000 6400. 6400 ditambah 800 7225 kali. Nah, ini apabila pada suhu 100 derajat Celcius uap air. Kemudian apabila pada suhu sampai 50 derajat saja, ya, kan ada 2 soal. Pada suhu 50 derajat Celcius saja, maka Q, nah, ini M C delta T 10 kali 1 massa jenis air, kemudian 50 dikurangi 0. Ketemu berapa? 500 kalori. Sehingga dijumlahkan Q pada suhu 50 derajat sama dengan 25. Ini tetap. Kita masukkan di sini. Kemudian 800-nya tetap. Tambahkan. Nah, yang ketiga ini dimasukkan di sini 500. Sehingga jumlahnya berapa? 1325 kalori. Ya, itu ya Dedek. Kalau pada suhu hanya pada suhu 50 derajat Celcius, suhunya sekian 25, yang ini tetap Q1-nya dipakai, kemudian Q2 dipakai 800, kemudian Q3-nya diganti. Ini Q pada 50 derajat. MC delta T 10 kali 1 massa jenis air kali 50 dikurangi 0, yaitu 500. Dijumlahkan sehingga 1325 kalori. Sedangkan kalau menggunakan pada suhu
100 derajat Celcius uap air, kita tambahkan Q4, yaitu 10 dikali 540, sehingga hasilnya 7.225 kalori. Nah, itu adik-adik contoh soal tentang kalor yang mencakup bagaimana kalor bisa menyebabkan perubahan suhu dan bisa menyebabkan perubahan wujud. Mudah-mudahan dari satu soal yang Bu Tias berikan ini sudah mewakili kalian untuk memahami suhu pada aplikasi kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat, selamat belajar dan salam sukses selalu.